Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi was'alni wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allama ta'lima wa dhikra wa tadhkira wa naf'an wa 'arifatan istiwadan wa ta'ala masjidin kitab wa sunnah rasulih wa ta'ala ta'ala khair illa ghayra Allah wa rabbi wa sallallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi untuk orang yang telah menikah sampai fase itu. Dalam Al-Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bil ulumi kita rain amin. Pasal selanjutnya wa yukrahu ay yuqala lahu bil rifa'i wal banina, dan makruh hukumnya ketika dikatakan kepada suami ketika kita memiliki saudara, keluarga, teman, tetangga yang menikah, itu sunahnya kemarin ya barakallahu laka. Jadi dikatakan barakallahu alaika. Ada yang menggabungkan barakallahu laka wa baraka alaika. Ada yang tambahi wa jama'a bainakum khairin. Jadi ada macam-macam riwayat ya bisa dipakai. Intinya mendoakan supaya barokah. Nah, di sini dijelaskan bahwa makruh hukumnya ketika kita ya mengatakan mendoakan kepada suami bil rifa'i wal banin. Nanti bakal dijelaskan ya. Arti bil rifa'i wal banin. Mantap. Bil rifa'i wal banin itu di situ ya, di akhir dari paragraf ini sama juga. Wa rifa'u bi tasri ra'i wa bil maddi huwa al-ijtima'. Dan rifa' itu dengan mengkasrah ra. Pada kasrah. Bil rifa' wal maddi ya, dan ada matnya. Berarti apa? Sama turin alif sama hamzah. Setelah alif ada hamzahnya. Jadi membudak mati ada hamzahnya. Bukan rifa, tapi rifa sama hamzah. Misalnya mana mati itu. Wal rifa bi kasri ra'i wa bil maddi huwa al-ijtima'. Maknanya adalah ijtima', berkumpul. Berarti apa rifa? Rifa artinya semoga langgeng. Rifanya artinya ya semoga langgeng dulu. Kan cuma api. Cuma ya, nanti bakal dipakai. Jadi caranya ini ada. Bil rifa'i wal bani. Bani itu kalau berarti ibnun. Oh, berarti anak, ya kan? Berarti bil rifa'i bani ibnun. Muka-muka langgeng. Oh, itu sebenarnya. Rompes ya. Kalau muka-muka dan keturunan. Ini artinya bil rifa'i bani seperti itu ya. Kenapa kok bisa makruh? Bahwa saya tidak diluka rohani dan akan datang dalil kemakruhannya insyaallah taala di kitabih bil lisan fi akhiril kitabi. Wa sayati dan akan datang apa dalil kemakruhan dalil kemakruhan kita mengatakan bil lisan bani tadi insyaallah fi kitabih bil lisan fi akhiril kitab. Fi kitabih bil lisan fi akhiril kitab. Cuma di sana dijelaskan bahwa beliau di situ lupa. Ya, dia di mana lupa? Beliau ketika di bab ibtilisah, di kitab ibtilisah, itu beliau itu survei buatnya berdasarkan dalilnya, tidak menyebutkan dalilnya. Tapi intinya kalau ada hadis yang berbunyi, jangan kalian mengatakan ya berifat dua bani. Sahabat Aqil bin Abi Thalib. Hadis yang berbunyi sahabat Aqil bin Abi Thalib. Di situ beliau mengatakan ya ketika ada menikah orang-orang mendapatkan berifat dua bani. Ternyata jangan kamu mengatakan seperti itu, karena saya dulu pernah mendengar Rasulullah SAW melarang orang mengatakan seperti itu untuk orang yang menikah. Disuruh mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakum fi khairin. Terus tadi dia wanita udah serasi bil mati wa iktimah. Artinya iktimah. Loh, kenapa sih kok bisa gunung api kok awal? Nah di sini ya isyarat dikasihkan bahwa penyebab bilifat wal bani ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh adalah karena ini termasuk ya adat kebiasaan jahiliyah. Adat kebiasaan jahiliyah yang mulai dipakai di zaman jahiliyah. Ya,
doa yang dipakai di zaman jahiliyah. Terus di sini juga disebutkan isyarat dan orang-orang jahiliyah yang terkenal kebanyakan di antara mereka itu ketika mendapatkan putra senang ya, ketika mendapatkan putri apa yang terjadi akan mereka kubur hidup-hidup. Nah, makna lafaz ini biblifa wal bani maknanya seperti itu. Jadi minimal mana seperti itu. Bahwa Allah itu anak, gak itu anak, gak itu. Jadi di dalam doa ini mengandung doa untuk memuji anak laki-laki, memuji anak perempuan, memuji jika memiliki anak perempuan di sini. Ada beberapa takwilannya. Berarti intinya ketika kita ya mendoakan orang yang telah menikah, kita doakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah, semoga langgeng, semoga cepat sering ngomongan, itu berarti tidak apa-apa. Tidak masuk ini ya. Dalam ini dari masuk ini. Karena itu dari lafaznya ini ya. Lafaz diri Fa'il Bani ini sering dipakai oleh orang India, terus mengandung makna seperti itu. Mengandung makna ya. Pokoknya ada nama itu mana nih nama ya? Pokoknya ada nama itu. Ini makna ya. Ya. Gara-gara ada penyebutan banyak. Bicara dijelaskan seperti itu. Nah kan, jika diganti dengan sigoh doa, jika diganti dengan bentuk doa, ya semoga saja cuma diberi omongan itu tidak makruh. Bicara dijelaskan ya. Bicara dijelaskan. Jadi lafaz itu, bibi fa'il bani ini ya, yang makruhnya itu pakai lafaz itu. Jika diganti dengan doa, semoga doa kan ya berarti semoga cuma diberi omongan, semoga sakinah mawaddah warahmah, ini tidak apa-apa. Terus bab selanjutnya mayaqulu zawju idza udkhilat alaihi imra'atuhu lailatan zafafi sesuai dengan itu. Jaga mungkin. Bab apa yang dikatakan oleh suami jika udkhilat dimasukkan alaihi atasnya imra'atu perempuannya. Bisa dimakan di awal ketemu ya, pertama kali ketemu pas mantul angkat ya, kemana angkat kalau itu nikah awal tapi jaga mari masih ngadeg ya kan, ditemu kalau berjadi samanya. Nah itu apa yang sama katakan? Bahwa Allah sama katakan Allah menentok ya, bingung ketemu apa ya, kawan kami dok. Ini ada doanya. Baru mayakul zawju, apa yang dikatakan suami idza udkhilat alaihi imra'atuhu, jika dia bertemu dengan istrinya lailatan zawaj di malam pengantin, di malam pengantin, di malam pengantin. Terus yustahabu disunahkan ayyusammiyallaha ta'ala, dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu mana ya, menyebutkan nama Allah ya, dengan bentuk apapun, ini yang berzikir, tapi bicara dijelaskan yang lebih utama makanya bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim. Terus waya'khudhu binasiyatiha, dan mengambil nasiyah itu ubun-ubun. Nasiyah itu ubun-ubun. Soalnya jangan dikira akad ya. Nasiyah itu ubun-ubun. Jadi kok biasanya salaman ya, salaman itu sama ya, pegang kepalanya ya. Ubun-ubunnya dipegang, kepalanya dipegang, terus sambil dibacain doanya. Awwala ma yaqaha, pertama kali bertemu dengannya. Pertama kali awal masdar ya, tinggal awalani. Awwala ma yaqaha, pertama kali dia bertemu dengan istri. Wa yaqulu, dan wa yaqula ya. Jadi aqafna ayyusamia. Usahabu ayyusamia wa yaquda wa yaqula. Atau kabeh. Wa yaqula, dan dia berkata dan dia berdoa. Nah ini gimana ya? Barakallahu likulli wahidin minna fi shahihi. Barakallahu, semoga Allah memberkahi likulli wahid minna, untuk setiap salah satu dari kita. Untuk setiap salah satu dari kita. Bang, juga enggak mau laki ya. Jadi dengan nomor ketok. Ini kita mendoakan saya sama dengan nomor dari sama, kalau dengan sama ya. Bagaimana caranya? Barakallahu likulli wahid minna. Semoga Allah memberkahi untuk setiap salah satu minna dari kita fisohi, di dalam sahih pasangannya. Baik teman-teman, bagaimana pasangan? Semoga setiap dari kita
diberkahi di dalam pasangannya. Gimana teman ya? Barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Wa yaqulu ma'ahu, dan dia berkata dan dia membaca ma'ahu bersamanya, ma rawainahu, apa yang kami riwayatkan. Itu pertama ya, nanti ada yang kedua. Jadi kita boleh rapi sama lagi ya, sama apa ya? Pertama kan barakallahu likulli wahid minna fi sahibihi. Likulli wahid minna fi sahibihi. Wa yaqulu lahu, wa yaqulu ma'ahu, dan baca bersamanya ma rawainahu, apa yang kami riwayatkan bil asanidis shahihati, dengan sanad-sanad yang sahih, fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Sunni, di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan kitabnya Ibnu Sunni yang berjudul Amalul Yaumi wal Lailah. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib ya, dan kitab lain. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari abahnya, dari kakeknya. Radhiyallahu anhu, maka Allah beri beliau itu ini sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qala idza tazawwaja ahadukum," jika salah seorang di antara kalian menikah, imra'atan, dengan perempuan, awishtara, atau membeli. Apanya beliau Amr bin Shu'aib, berarti apanya adalah Shu'aib. Jadi kakek beliau adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Jadi namanya beliau Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Seringkali kita tadi seringkali sama nama sananya beliau ini karena beliau dari abahnya. Abah itu Bahi. Bahi Abai, bukan Bahi Amr ya. Bahi Abai. Jadi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini sahabat. Amr itu ya seringkali mereka dari abahnya. Abahnya seringkali mereka dari kakeknya. Bukan abahnya namanya Muhammad, tapi kakeknya bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk Abdillah, sahabat yang namanya Abdullah yang terkenal alim. Terus doanya, idza tazawwaja, jika menikah, ahadukum, salah seorang di antara kalian, imra'atan, pengadon, awisyara, atau dia membeli khadiman, pembantu. Yang dimaksud pembantu adalah budak. Misalnya pembantu kan orang ditunggu ya kan. Kalau pembantu seperti yang ada di zaman sekarang itu sewa, ya kan. Di sini ada kata-kata membeli, berarti apa? Budak, dan maksud budak. Atau dia membeli budak, maka adalah dia berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, saya minta kepadamu khairaha, kebaikan yang ada pada istri saya ini, kebaikan yang ada pada budak saya ini. Terus saya selalu meminta membutuhkan dua makhluk. Makhluk awal, khairah, makhluk sani. Wa khairah ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan apa yang kamu ciptakan dia atasnya. Ini alamatnya ya. Alamatnya seperti itu. Jabala itu maknanya khalaqa atau khobar. Dan kebaikan apa yang kamu ciptakan dia atasnya. Maksudnya gitu, apa yang kamu ciptakan di atasnya, maknanya adalah watak atau tabiat. Watak, sifat, tabiat yang sudah engkau tanamkan dalam perempuan ini, ya Allah, saya minta yang baik. Bojoku yang nabi. Ya, gampang seperti itu ya. Semoga istri saya ini memiliki sifat yang bagus, watak yang bagus, tabiat yang bagus. Ini wa khairu ma jabalta alaihi, dan kebaikan apa yang kau menciptakan dia atasnya. Engkau menjadikan dia memiliki tabiat seperti itu. Ini saya minta semoga dia tabiatnya baik. Soalnya kan ya paham sih ya, kadang ketika kita melihat orang tubuhnya bagus ya, tubuhnya masya Allah, bisa dari nasabnya masya Allah, bisa dari orangnya masya Allah. Ternyata ketika wis ngerti jero nih, ternyata gak sesuai dengan yang dibayangkan. Ada kan yang seperti itu ya kan? Ini kita semuanya
kita semuanya yang bisa berusaha. Kemana ada artikel itu. Seandainya istri itu selalu sesuai dengan amalan suami, dan suami itu ya perempuan itu berangkat suami sesuai dengan level bagaimana dia ini orang baik, arti orang baik pasti mendapatkan orang baik, maka ya Asia tidak akan menikah dengan Fir'aun. Seandainya kualitas suami itu ditentukan oleh kualitas istri, maka Asia tidak akan menikahi Fir'aun. Kebalikannya, seandainya kualitas istri ditentukan oleh kualitas suami, maka Nabi Nuh tidak akan menikahi istrinya. Ya kan? Nabi Nuh tidak akan menikahi istrinya. Tapi istri mereka kan begitu ya, mantan suaminya. Nabi Nuh, dan Nabi Nuh. Tapi itu semuanya adalah ujian Allah. Jadi ayat at-thayyibuna lit-thayyibat, ya, wa-thayyibat lit-thayyibin, orang yang baik itu untuk orang yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini, paham ya? Itu bukan kaidah paten yang kasih apa itu ya, ganda. Ya, kadang Allah itu ingin memuji seorang, kadang orangnya bagus, orangnya masya Allah, orang yang baik, dikasih ujian, dikasih istri yang kurang baik. Kebalikannya juga gitu ya, kadang ada perempuan yang kurang baik, masya Allah luar biasa, dia diuji sama Allah, dikasih suaminya kurang baik, ya, dikasih suaminya kurang baik. Sudah artikel seperti itu. Nah ini karena itu kita hanya bisa berusaha ya, kami ini cuma bisa berusaha untuk memperbaiki diri sampean dan untuk mencari pasangan yang baik. Tapi seandainya ya, alhamdulillah seandainya tidak seperti itu ya, itu tadi itu adalah ujian dan sampean diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ulama dulu yang menjadi wali besar karena mereka ya disakiti oleh istrinya. Kan perkataan ulama ya. Jarang sekali kita menemukan wali kecuali pasti dia tahta imra'atin yu'liha, ada di bawah kekuasaan perempuan yang selalu mengganggu, menyakitinya. Banyak orang-orang yang jadi wali gede karena istri garai. Jadi sama dengan jadi wali coba untuk kesimpulan. Ya, coba sama jadi wali. Wah, banyak ya kisah-kisahnya. Ya, Rasulullah itu disebutkan ya. Seringkali beliau ditugani kalau bujuri. Bahkan sama beliau gitu pernah. Jadi itu beliau mulai ke undangan, tapi pas itu berkat, itu beliau mampir nang pasar, tuku gedang. Soalnya itu mulai kagak ditugani kalau bujuri. Dia berkata kayak bujuri itu ya ngomong. Pokoknya banyak ya kali-kali seperti itu di Tarim, di luar kota Tarim itu ada ya, Syekh Abdul Rahman Baja Kabar itu juga sama. Yang masyhur kisahnya, beliau ini diganggu terus sama istrinya sampai akhirnya beliau tidak kuat, beliau kabur masuk ke dalam gua. Di situ beliau menemukan dua orang ahli ibadah, ya sama-sama keluar di situ. Akhirnya beliau melakukan pulang. Terus kamu mau ibadah di sini juga? Ya apa-apa sama yang menolak, tapi syaratnya setiap hari kita harus bergantian untuk menyediakan makanan. Ya Allah menyediakan makanan ini. Jadi mana Gusti Allah? Cuma Gusti Allah nanti ada makanan yang datang. Ada makanan yang datang. Jadi umur lagi wali kabeh. Dua orang yang wali semuanya. Bingung saya bermain baca apa ini. Bisa kok aku ini. Hari pertama giliran orang pertama ini wali pertama. Cuma Gusti Allah punya makanan, modul makanan ke wali. Ya, makan 3 orang ini makan. Hari kedua wali yang kedua. Hari ketiga saya bermain baca apa ini. Macam aku bingung macam apa. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan orang yang ditawasuli oleh dua orang ini. Mengeluarkan tawasul kepada Allah, meminta kepadamu ya Allah, saya meminta seperti doa mereka untuk menurunkan makanan. Turun makanannya lebih banyak daripada dua wali ini. Wali turun, kok bisa sangat lebih hebat dari kita? Karena ternyata lebih hebat daripada kita. Maka terus ditanya, sama mas Dumo yang belum jenengi sopo. Nyebutnya begini, sopo. Katanya dua orang wali kepada Syekh Abdul Rahman Baja Kabar. Kata Syekh Abdul Rahman, aku nggak ngerti, aku udah nggak ngerti ini sopo ini ya. Saya tadi cuma ketika doa, ya Allah, saya meminta dengan hak wali orang yang ditawasul oleh kedua wali ini supaya engkau menurunkan makanan. Jadi aku dua ini aku pengen dua sama yang aku nggak ngerti dua sama apa. Pokoknya ya Allah, aku pengen dua orang ini dono makanan. Dan emang sama yang Allah ini sama tawasulnya nyebut jadi sopo. Sama tawasulnya sopo. Apa jawabnya dua wali ini? Kami bertawasul dengan menyebutkan nama wali besar yang bernama Syekh Abdul Rahman Baja Kabar. Yang mana dia ini menjadi wali karena dia sabar
terhadap gangguan istrinya. Dia sabar terhadap gangguan istrinya. Ya, akhir beliau kaget. Jadi beliau wali, beliau sendiri tidak tahu kalau beliau wali. Ya, beliau wali besar, beliau sendiri tidak tahu kalau beliau wali besar. Ini makanya Joko di luar kata tarik ya, kalau tulisan di luar tarik dia dekatnya situ. Itu pasti dijarah itu kata tarik. Syukur karena wali besar yang diangkat menjadi wali karena sabar terhadap gangguan istrinya. Beliau mengaku sabar ya, beliau mengaku sabar. Terus juga guru kami pernah bercerita almarhum Ustaz Arifin Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang banyak kalangan beliau, salah satunya adalah Hasyiah Baijuri, Hasyiahnya Al Qorib. Itu juga sama. Itu beliau menceritakan ya, guru kami pernah menceritakan beliau istrinya sangat garai, sangat ganggu. Sampai beliau pernah dukung begini, sampai ini gak ngerti aku ini ulama gede di Azhar, aku yang ulama gede di Mesir. Dari kabar Joyo, dulu pas saya aku ngaji, beliau ngaji, cuma pakai ewonan, beliau ngaji, bojone melok. Mari kalau mulai apa nih Jawa, hebat kan aku, cuma pakai pengajianku enak, cuma pakai. Apa ajaran bojone? Iya bang, aku belok di majelis mau, masya Allah, tapi mau khusyuk kabeh wong rumah nih, orang-orang diam semuanya, tapi orang siji sing rame dhewe ning ngarep sampean iki. Dadi malah ngono ya, jenenge bojone kan ajar, mosok ajar rame ya. Wong mana kabeh ono wong siji ngoceh dhewe ning ngarep, ya, bu ngoceh apa. Pokoknya dia ini sama sekali ya enggak mau. Walau ini kisahnya benar apa enggak? Sampai hanya disebutkan bahwa suaminya mengatakan aku ini wali yo, sampai orang sama kayak Mang ya. Aku ini wali, sama enggak percaya lek wali. Enggak percaya. Wis kayak bukti apa? Membolo sampean. Sampean membolo ya. Ayo beliau terbang. Beliau terbang ya. Beliau terbang. Kalau yang pernah saya baca di kitab ya, di kitab Tazkirun Nas, di situ dijelaskan ketika beliau terbang, ya jari bujuni, ke api kono, kak kaya manuk. Mau balik ke api, orang kaya manuk. Jadi saya protes ya, bujuni gitu. Saya protes. Kalau yang dikisahkan oleh guru kami, beliau ini pas ngumpul, itu sampai apa jadi nang genteng ya. Nang genteng orang gentengin bolong, balik mana? Ya kok, kenapa aku sama ngumpul? Sakti kan aku wali aku gitu. Wali kok berusaha, ya. Wali kok berusaha jadi bujuni ya. Pokoknya ya, banyak ulama dunia yang mereka diuji oleh Allah dengan mendapatkan istri yang itu ya, istri yang seperti itu. Terus dan banyak di antara mereka ketika tanya sama ini kok ke arah mana ya, kok gak sama talak sama ya. Loh kalau saya talak istri saya nanti dia dinikahi oleh orang lain, saya akan mau dia, saya akan mau dia, apa ya sih, apa ya. Jadi termasuk jalan pintas untuk jadi wali. Tapi memang ya kita semuanya berharap untuk mendapatkan ya istri yang masya Allah kan hubungannya kok ini ya. Allah saya minta kebaikan istri saya ini dan saya minta kebaikan watak tabiatnya mana nih mau wa a'udzubika min syarriha dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya wa syarri ma jabaltaha alaihi dan keburukan apa yang kau menciptakan di atasnya. Gimana ya keburukan tabiatnya, keburukan wataknya, keburukan tabiat dan wataknya. Wa idza ishtara ba'iran dan jika dia membeli ba'iran atau hewan yang lain, falyakhud bidirwati sanamihi, maka adalah dia yakhud mengambil. Ini dirwah bisa dua harakat ya, bisa dirwah bisa dirwah dengan punuknya, mengambil punuknya. Mengambil maknanya pegang ya, dipegang punuknya apa ini? Kambing juga sama berarti dipegang punggungnya. Sapi sama tubuh sapi ya bodoh, sama cekol kegeri. Wal yakul misra dzalika dan adalah dia mengatakan seperti itu. Jadi doa dipakai ketika orang itu menikah pertama kali bertemu istri, atau ketika orang membeli budak, atau ketika dia membeli hewan. Juga ya beri Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi. Terus kan kalau di lafadznya kan khodiman ya kan, khodim itu berarti mana? Kenapa pakai H? Yang mana ini khodim itu maknanya adalah budak perempuan. Karena budak perempuan berarti khairaha. Atau haji baik nafsu. An-nafsu itu mudzakkar apa muannas? Muannas ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa itu loh. Jiwa, nafsu itu hukumnya muannas. Jadi ketika Allahumma inna as'aluka khairaha, itu maknanya saya meminta kepada kamu kebaikan jiwanya. Berarti masuk juga seandainya beli budak laki-laki juga sama. Beli budak laki-laki juga sama.
Wafiyatan dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan satu cara lagi yaitu summaliyakul binasiyatnya. Kemudian dia mengambil memegang binasiyah ubun-ubunnya. Mana ini? Megang ubun-ubunnya. Oh iya, di dulu ya. Di atas itu beliau menjelaskan karena sunnah pegang ubun-ubunnya ini jalannya ya. Dari kata yang menyebutkan dipegang ubun-ubunnya. Waliyatu bil barakah dan mendoakan berkah. Bil mar'ati wal fatim di dalam perempuan dan budak, bukan pembantu. Soalnya takutnya ketika ada orang melihat mana fatim, oh aku tak boleh membantu itu sing ayu. Tak cek kalau bodoh ini ya, kalau satu kali enggak gitu, ya. Ini bukan bantu loh ya, karena namanya isyarah ya kan. Isyarah itu beli berarti budak. Bantu Allah ya, bantu itu merokok di ambung jidate ya, terus sambil digunakan ini tidak. Ini tata caranya ketika selamat pertama kali berkoordinasi. Mungkin ada doa yang lain. Ibaratnya kemarin kalau kita misalnya kalau nikah itu Yai Abdullah Bapak Bihi Marus Irboyo ya Bapak itu yang dikte beliau yang dikte. Terus juga kalau ini Yai Mat Pak Abdullah ketika di partai nikah Angsal Santri Jambe itu ketika pertama kali salaman ya, ketika salaman itu biasanya dicium keningnya. Kudu dipimpinnya loh, karena orang di video ya nyosor ya bang, dengar bewang kira nyosor. Enggak ya, salaman atau diambung. Coba tangan kudu diambung ya, karena masih salah ya. Tangan si baca diambung enggak ya? Ya, tangan sama diambung jadi sama ya. Nanti dicium keningnya. Mari dicium keningnya, itu juga no. Apa dengannya? Dua ya syaratnya nih dengannya. Bapak Allah likuli wahid minat lagi sama ini. Oh mainnya sudah kairoha. Oh ma jabat hari. Oh di samping kami itu amin. Bang, mana samping kami ini. Ada mungkin doa yang lain. Kalau itu di itu. Ya, tapi yang dibuat dari kitab ini ada dua doa ini ya. Doa yang perlu sama praktek beda sama yang tadi. Jadi sama-sama nanti perlu kasih. Juga sih kita bahas tadi. Terus bab main kalau apa yang dikatakan tirrojuli untuk orang laki-laki ba'da dukhuli ahli alaih setelah masuknya sang istri padanya, setelah tinggal serumah dengan si istri ya, setelah tinggal serumah dengan istri, apa yang dikatakan kepada suami? Rawaina kami meriwayatkan fi sahihil Bukhari wa ghairihi di dalam kitab Sahih Bukhari dan selainnya an Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata, bana Rasulullah SAW tinggal serumah di Zainab dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsy. Radhiyallahu anha. Fa'aulama bi khubzin wa lahmin. Maka beliau menyiapkan walimah. Bi khubzin dengan khubz. Khubz roti, wa lahmin dan daging. Ada lagi riwayat yang menyebutkan itu berarti bubur. Isi bubur. Khubz sama isi. Artinya adalah kambing. Nah, Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah tidak melakukan walimah yang lebih mewah daripada walimah beliau ketika menikahi ya Sayyidah Zainab bintu Jahsy. Ya, ini termewah ya. Kenapa? Disebutkan alasannya karena yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Zainab bintu Jahsy ini beliau adalah misanane kanjeng Nabi. Bukan dari abahe Sayyidah Zainab tapi dari uminya. Uminya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, Umaymah bintu Abdul Muttalib berarti siapa? Bule. Paham ya? Bule ya, saudaranya abahe kanjeng Nabi. Nabi. Nah, ini punya putri namanya Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy ini berarti kan nasabnya pada Nabi kan ya. Punya nasab yang mulia, orang yang mulia. Sama Rasulullah awalnya dinikahkan dengan budak beliau, mantan ya. Dinikahkan dengan budak yang kemudian dimerdekakan yang dijadikan anak angkatnya kanjeng Nabi. Siapa jadi anak angkatnya Rasulullah? Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW. Dinikahkan.
ya dengan Sayyidah Zainab. Nah, ada terjadi masalah rumah tangga ya. Ya soalnya itu kan Sayyidina Zaid ini kan mantan budak, ya. Sehingga Sayyidah Zainab ini ya orang mulia ya, nasabnya mulia. Intinya Zaid ini sering curhat kepada Rasulullah SAW tentang istrinya. Terus sabaro sampai turun ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Zaid bin Harithah untuk mentalak istrinya. Ditalak istrinya. Kemudian Rasulullah disuruh untuk menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahsy. Nah, ini apa faedahnya? Jadi rekannya Nabi Muhammad SAW ketika menikahi perempuan itu pasti ada hikmah yang tersembunyi di belakang itu. Ada banyak hikmahnya ya. Bukan karena hanya dijadikan karena syahwat enggak ya. Tapi di situ faedahnya adalah untuk membatalkan hukum jahiliyah. Karena menurut orang Arab jahiliyah, anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak kandung. Anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak kandung. Jadi kalau seandainya saya punya anak angkat saya menikah, terus istrinya ditalak, maka saya haram menikahi mantan istri anak angkat saya. Paham? Kenapa? Karena anak angkat itu kedua anak kandung, ya kan? Paham ya? Soalnya seandainya ada orang punya anak kandung, bapak ini punya anak kandungnya menikah, terus dia mentalak istrinya. Bagaimana status mantan istri dengan bapaknya dia? Mahram apa enggak? Mahram. Jadi mertua itu mahramnya mu'abbad. Mertua itu mahramnya mu'abbad sa'alawasi selama-lamanya. Ketika sampai mengatakan qabil nikah wa tazwijah, itu ibunya tadi ibu sampean. Bab maksudnya sama malam paling mau qabil itu, kok ibunya lebih ayu, aku tak ibunya itu sudah oleh. Bab ya? Enggak oleh sampean ya. Jadi ibu itu dari ibu sampean. Seandainya istrinya sama-sama talak, sampean sawan ibu enggak boleh, sampean salah masih enggak boleh. Sampean bonceng ibu enggak boleh. Bab jadi enggak ada mertua atau ketika sudah jadi mantan mertua itu tetap mahram. Mahramnya mu'abbad, sa'awasi sampai mati mahram. Paham ya? Ini mertua. Nah, orang Arab jahiliyah dulu seperti itu. Anak angkat itu sama dengan anak kandung, jadi enggak oleh. Ya, ketika punya anak angkat terus menikah dengan perempuannya nikah itu enggak boleh dinikahi sama bapaknya itu, anak angkatnya itu. Nah, ini Rasulullah disuruh untuk menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahsy ya. Bahkan yang menikahkan langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah keistimewaan Rasulullah bisa menikah tanpa wali, tanpa saksi. Apa tadi banyak nabi adalah betul wali. Adalah betul wali atau saksi dari saya Rasulullah. Qadha Zaidun minha wa tara. Ketika Zaid telah melaksanakan hajatnya, sudah ditaruh sama Zaid, zawwajnakaha. Kami menikahkanmu dengannya, dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsy. Ya. Dan Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat yang dijelaskan dalam Al-Quran akhir. Tapi yang mau didengi secara gamblang di Al-Quran itu hanya sahabat Zaid bin Harithah. Sahabat Bakar, sahabat Umar, mereka mulia. Ada sifat-sifatnya di Al-Quran ada. Cuma namanya nggak ada. Yang ada namanya jelas adalah sahabat Zaid bin Harithah. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, kami menikahkanmu dengannya, dengan Zainab bintu Jahsy, dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsy. Terus, setelah menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsy, seringkali Sayyidah Zainab ini membanggakan dengan para istri-istri Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya, kalau kalian semuanya yang menikahkan adalah orang tua kalian. Jadi aku, sehingga nabi aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak banggaan ya. Sama-sama kabeh Allah pada aku. Sama ini nabi bapak sampean. Dan aku sing nabi untuk Gusti Allah. Ya, saya menikahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Proses sahabat Zainab bintu Jahsy. Nah, karena yang menikahkan langsung Allah, yang menikahkan ini sesuai dengan firman perintah Allah, kalau di Al-Quran, Rasulullah ini senang. Rasulullah tasyakuran, akhirnya sampai walimah yang paling mewah. Apa walimahnya? Jadi lahmin apa bersedia, dan yang bukan lahmin adalah kambing. Rasulullah nyembelih kambing. Terus ada rotinya. Terus di dalam yang lain ada bubur. Bahkan Sayyidina Anas Malik makan perawi hadis ini siapa? Sahabat Anas bin Malik ya. Di Sayyidina Anas, aku pernah jogo, golek ono wong sing liwat iki undangan mrene. Benar wong sing liwat gawan mrene. Di Sayyidina Anas Malik boleh wong golek ya. Nyari orang, monggo hanya juga ada wanita. Riko. Jadi banyak ya orang banyak itu yang aslinya makan itu sedikit ya. Makan itu sedikit, tapi ini juga termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Bubur yang aslinya sedikit itu bisa mencukupi orang banyak. Kalau di sana sampai cegat ya, gitu kayak undangan ya. Dan sampai cegat boleh hanya Nabi,
Malik ya. Ini ketika sahabat Anas bin Malik. Hari apa yang terjadi? Kemudian sudah ya selesai makan semuanya ketika selesai makan itu untuk kabeh. Mari makan, metu, kecuali 3 orang. Ada 3 orang jagongan, kayak jagongan di dalamnya tanya Nabi Muhammad SAW akhirnya, ya kamu tunggu ya, panganan itu kamu tunggu. Jagongan. Dan Rasulullah SAW ini suka. Jadi kan salah kan sebenarnya, namanya kelengkapan ini. Rasulullah SAW suka untuk menyuruh sahabat ini keluar. Namun jangan betul tanya Nabi buat seperti itu ya. Adanya Rasulullah tidak mau menyakiti hati orang lain. Rasul ini nyindir, Rasul ini ingin orang itu peka, pengen ngomong isu mikir. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah medal. Rasulullah keluar, dia. Nah, ketika keluar terusannya di sini. Pak Abu Nama Bihu bin Muhammad wadakar al-haditha dan Imam Bukhari menyebutkan hadis itu fi sifatul walimah di dalam bab sifatul walimah. Wa kasrati man du'ayya dan banyaknya orang yang diundang padanya. Banyaknya orang yang diundang padanya. Di sini dijelaskan bahwa pertama Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama. Undangan bulan ya, sama-sama lagi undangan bakal undangan ya. Mari kalau ya, mari kabeh wis makan keluar kan. Dia bilang kepada sahabat Anas, semua yang temani kawan mereka. Semua yang temani kawan mereka. Ini banyak ya, sampai full. Rumahnya kan jalan itu full. Maka lo ngantri, makanya ngantri. Ini menjadi Rasulullah makanannya menjadi banyak. Qala fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah. Maka Rasulullah SAW keluar. Maka beliau pergi ila hujrati Aisyah ke hujrah kamarnya Sayyidah Aisyah karena kamar-kamarnya istri Rasulullah dijejer-jejer. Tahu gitu? Jejer-jejer. Nah, beliau keluar dari kamarnya Sayyidah Zainab binti Jahsy terus ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Allah tadi beliau ini keluar karena ada 3 orang yang dari Umar bin Khattab. Jadi beliau nyindir. Beliau itu supaya 3 orang tadi keluar. Supaya 3 orang tadi keluar. Faqala assalamualaikum ahlul baiti wa rahmatullah. Rasulullah mengucapkan salam assalamualaikum ahlul bait. Ya, salam sejahtera atas kalian semuanya ahlul bait keluarga Rasulullah wa rahmatullah. Faqala dijawab sama Sayyidah Aisyah, "Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka?" Bagaimana engkau menemukan istrimu? Ya nama kanya Nabi kalau jangan. Ya, tidak Aisyah ya. Ya nama kanya Nabi kalau jangan. Barakallahu lakum. Sayyidah Aisyah ini termasuk penyemburu ya. Penyemburu Sayyidah Aisyah. Tapi seperti dia, beliau kalau dalam masalah syariat, dalam masalah yang sudah sampaikan ya. Mana kayaknya Sayyidah Khadijah, beliau mengatakan saya tidak cemburu mengalami cemburu saya kepada Sayyidah Khadijah. Padahal tak tahu tentang Khadijah ini. Tapi saya pernah menyebutkan kepada Rasulullah kanya Nabi, kenapa saya jangan giling-giling perempuan yang tua itu? Kan sudah diganti dengan yang lebih baik. Siapa maksudnya yang baik? Beliau, dirinya sendiri ya. Sayyidah Aisyah. Marah Rasulullah marah. Ya, Rasulullah marah. Enggak, saya tidak diganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Berarti istri kanya Nabi maka itu adalah Sayyidah Khadijah. Terus beliau menyebutkan tentang Sayyidah Khadijah, kelebihan Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Aisyah minta maaf dan kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan saya tidak akan menyebutkan Sayyidah Khadijah kecuali dengan hal-hal yang baik. Dan hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Aisyah. Hadis tentang Sayyidah Khadijah itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah. Luar biasa saja. Sayyidah Aisyah buru ya. Mungkin kalau perempuan biasa ya wes kita buru makan Sayyidah Khadijah wes mari ya. Ada hadis yang tentang menjelaskan manaqib Sayyidah Khadijah, hadis ini tapi enggak. Kabeh hadis sih yang tentang Sayyidah Khadijah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, panjenengan itu kadang belebar dulu. Kalau udah sedikit nang kanca-kanca ini Khadijah, banyak loh nang kanca-kanca ini bojone itu diperhatikan. Ya, kadang ada orang masuk ke rumah, ada orang siapa saudaranya Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah menang sampai di duduknya di tempat duduknya. Itu semuanya itu Sayyidah Aisyah. Karena beliau diburu kan ya. Saat itu beliau diburu. Tapi ketika beliau masalah hadis, masalah syariat beliau sampaikan. Ini juga tentang kelebihan saya sahabat Sayyidah Zainab binti Jahsy ini juga banyak yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Barakallahu laka. Kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu laka. Ya napa kalau jenengan kanjeng Nabi? Barakallahu laka. Muga-muga Allah memberkahi jenengan. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Fataqarra, maka di sini enggak disebut ya bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Ya, di riwayat yang lain Rasulullah menjawab bi khairin. Api. Khair. Alhamdulillah api. Fataqarra, maka beliau ya menelusuri mengikuti
paling ini ya. Beliau pindah hujara nisa ini berpindah-pindah ke kamar-kamar istri-istrinya. Kulihinna semuanya. Yaqulu lahunna kama yaqulu li Aisyah. Beliau mengatakan kepada mereka semuanya sebagaimana beliau katakan kepada Sayyidah Aisyah, wa yaqulna lahu kama qalat Aisyah. Dan mereka berkata, mereka perempuan ya, yaqulna. Mereka perempuan berkata kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi sahabat istri Rasulullah ini pintar kabeh ya, alimah semuanya. Jadi Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa wajadta ahlaka? Ya Rabb, bagaimana dengan barakallahu laka, hukum barakah. Khair, pindah mana kamu sudah ya? Bang, kenapa Rasulullah sampai nang kamar istrinya semuanya? Supaya orang yang tadi di omai Imam ya, di kamarnya saya dan itu peka dan metu. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW balik dulu si ono ya, tapi disebutkan tinggal dua ya. Jadi wong telu kan jagongan, wong siji metu. Wong loro iki saking enake jagongan iku sampai lali banget. Sampai lali ono di dalam kanjeng Nabi. Itu bahaya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW masuk ke situ, si ono wong loro. Rasulullah pas ketok, si ono wong keluar lagi Rasulullah. Orang tadi ketika delok kanjeng Nabi kate metu omahe metu, kate mau masuk rumahnya ternyata gak jadi. Metu maneh baru. Ngawur iki, aku mulai mandi. Paham ya? Iki lho, karo kanjeng Nabi dikon metu di sini dikon metu akhir baru dua orang ini keluar. Paham ya? Jadi kisahnya seperti itu ya. Rasulullah metu tujuannya memang untuk biar 2 orang, 3 orang ini keluar. Ternyata semua itu siji. Sing loro pancen jagongan. Ketika Rasulullah masuk, ketok kanjeng Nabi, berat kanjeng Nabi kelihatan mereka, di rumah tuh kanjeng Nabi ngalih mana. Mereka lihat Rasulullah pergi, mereka ngadeg ngalih. Hanya kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam saya Anas bin Malik melok nanggurin kanjeng Nabi. Ketika nyampe masuk ke dalam, langsung Rasulullah masang hijab, masang satir, selambu ya. Rasulullah masang satir, Anas, beliau bagam kemana? Di satir. Saat itu hanya turun air hijab. Jadi tidak boleh satu ruangan dengan istri Rasulullah SAW kecuali mereka memakai cadar. Ayat itu berkara itu. Terus banyak ayat yang turun karena itu di surat Al-Ahzab ya. Jika kalian tidak tahu itu bila amin wa yunadina ya. Walakin tidak tahu itu fadkhulu. Jika kalian diundang maka masuklah. Wa idza ta'imtum, jika kalian sudah makan fantasiru, maka cepat pulanglah. Ini ada pada undangan ya sudah dikoyo. Wala mustaqnisian ya hadis, dan janganlah kalian berenak-enakan untuk jagongan. Inna dzalikum kana li nabi, itu adalah hal yang menyakiti Nabi. Fayastahi minkum, maka Nabi itu malu kepada kalian. Itu dijelaskan banyak lebar tulisannya di Al-Qur'an. Ini bagaimana ya? Allah mengabarkan kisah tersebut dalam Al-Qur'an. Ketika ya mereka senang enak jagongan, bersaing kan seperti itu ya. Kadang ketika sampai ada tangan tamu itu sampai pengen dalam istirahat, ada keperluan, tapi sampai gak enak, ya kan? Sampai gak enak. Itu dijelaskan bahwa adabnya ketika sampai ada undangan ojo suwi-suwi. Apalagi ketika mandiri orang yang sakit, ya kan? Menyambung tapi apa gulinan ya aku di kolong suwe misalkan orang yang sakit ya, kasihan yang sakit ini adabnya ketika menghadiri undangan. Ini kisah kanjeng Nabi Muhammad dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsy, dan yang mana sahabat Zainab bintu Jahsy orang yang terkenal ahli ibadah, ahli sedekah. Menikahnya Rasulullah menurut pendapat yang paling kuat adalah ketika tahun keempat Hijriah. Rasulullah menikah dengan sepupu beliau yang bernama Zainab bintu Jahsy. Dan Sayyidah Zainab sering kali ya mengatakan kepada Rasulullah, ya sama kabeh kalawan aku sing ngrabena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Terus aku ini adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah. Ya istri Rasulullah yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah adalah Zainab bintu Jahsy. Misalnya dia sepupunya Rasulullah SAW. Terus banyak yang tak bisa bilang beliau. Terus kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, istri di antara kalian wahai istri-istriku yang pertama kali nyusul wafat setelahku adalah orang yang paling panjang tangannya. Hanya apa yang terjadi, istri Rasulullah mengulur bawa di tangan dia. Bawa di tangan dia paling bawa. Ternyata waktu itu mungkin ada salah istri ya, Rasulullah tangannya paling panjang. Oh berarti aku sih mati pertama si nyusul hanya Nabi. Ternyata ketika tahun 20 Hijriah, Sayyidah Zainab bintu Jahsy ini yang meninggal duluan. Padahal beliau ini waktu pas mengukur dua tangan itu beliau tangannya paling bawah ya.
beliau tangan nggak baik, doa tangan. Terus akhirnya kemudian mereka baru paham bahwa yang dimaksud panjang tangan adalah suka sedekah. Bang, tapi kalau bahasa Indonesia panjang tangan suka mencuri ya. Bahasa panjang tangan suka sedekah. Jadi beliau ahli sedekah, ahli sedekah. Sayyidah Zainab itu Jahsy, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari beliau. Terus beliau ini juga ketika Sayyidah Aisyah dituduh melakukan perbuatan yang tidak pantas, hadis itu ya, kisahnya panjang tentang Sayyidah Aisyah yang dituduh melakukan hal yang tidak pantas dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Zainab ini, wahai Zainab, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Apa katanya Sayyidah Zainab? Ahmi sabti wa basari. Kata Nabi, saya menjaga pendengaran dan mata saya. Ma'alim kulaha illa khairan. Saya tidak mengenal Aisyah kecuali orangnya baik. Menurut saya Sayyidah Aisyah tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Karena itulah Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Zainab ini Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi kedudukan saya bagi Rasulullah SAW kecuali Zainab, yang hampir bisa menyaingi kedudukannya Sayyidah Aisyah. Ya, radhiyallahu anha. Cuman untuk grupnya beda ya. Grupnya beda. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW istri-istrinya ini memiliki dua grup yang sering kali bermusuhan. Ya, ada ternyata di Sahih Bukhari. Tadi malam saya baca hadisnya. Tak kira itu ya di kitab Tarikh atau apa saja disebut di Sahih Bukhari. Tentunya ada dua grup. Yang pertama adalah grupnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, terus Sayyidah Hafsah, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, terus sama Sayyidah Saudah, sama Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Sofia, ini 4 orang. Sisanya itu kelompoknya Ummu Salamah, terus ini Zainab bintu Jahsy. Ini semuanya satu kelompok dengan Ummu Salamah. Ini seringkali tengkar ya. Karena memang Rasulullah SAW diprotes oleh istri-istrinya, semua istrinya yang proteskan Nabi. Nabi jangan ini kok sengadir kok. Jangan kok pilih kasih kepada Aisyah. Padahal itu tidak pilih kasih ya. Rasul tidak pilih kasih. Cuman ya namanya perempuan kan cemburu ya kan. Penyemburu. Terus juga para sahabat ini ya, mereka ini memahami bahwa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Intinya Rasul adil ya. Cuma untuk perasaan, apakah bisa orang menyamakan perasaan? Tidak bisa ya. Yang dimaksud adil itu adalah adil dalam memberi. Adil dalam memberi. Jadi ketika sama punya istri lebih dari satu ya seandainya ya, sama dengan langsung rapi papat, maka yang dimaksud adil adalah ketika sama ngasih satu istri, yang lain harus dikasih. Paham? Ketika sama di istri ini 3 hari, maka di rumah istri ini 3 hari. Ini maknanya adil. Tapi kalau apakah sampai harus punya perasaan yang sama terhadap 4 jenis ini? Tidak. Jadi maknanya itu bukan seperti itu ya. Adil itu bukan harus memiliki perasaan yang sama, karena tidak bisa ya. Namanya perasaan tidak bisa. Sehingga Rasulullah ini paling mencintai Sayyidah Aisyah. Mari kalau Rasulullah ini senang kalau sahabat ngasih sesuatu ketika ada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi sahabat itu ketika pengen maringi sesuatu kepada Rasulullah, itu biasanya nanti pas kan Nabi kali Sayyidah Aisyah. Hari istri yang cemburu. Omar kan Nabi Allah nyalain gorengan. Hari semuanya ya, semuanya sampai hari yang terakhir Sayyidah Zainab bintu Jahsy ya datang kepada Rasulullah SAW. Tanya Nabi, ya ini loh istri dengan ini menyuruh jangan supaya adil. Hari beliau ini kehadiran kali Nabi. Sampai Sayyidah Zainab ngamuk dilono Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dilono dikatakan Nabi ya, Sayyidah Aisyah dilono. Ada di Sahih Bukhari ya di sini. Dilono Sayyidah Aisyah. Hari Rasulullah Sayyidah Aisyah yang mana? Diizin balas kok enggak aku kalau Nabi. Dibalas hari itu yang diizin dibalas karena Sayyidah Aisyah. Kan Sayyidah Zainab kalah. Sayyidah Zainab kalah kalau Sayyidah Aisyah menang hari. Menang ya. Hari kemudian Rasulullah tertawa. Rasulullah sambil mengatakan, "Hadza ibnatu Abi Bakar." Kok ingin iki anak Abu Bakar. Kok ingin iki anak Abu Bakar. Sayyidah Aisyah kan masih kecil ya kan? Masih kecil. Beliau meninggal umur 16 tahun. Pas Kanjeng Nabi meninggal, beliau umur 16 tahun. Benar. Siapa umur 16 tahun Kanjeng Nabi meninggal? Masih kecil itu. Oh, kayak gini putrinya Abu Bakar. Oh, kemudian Nabi istri Kanjeng Nabi masih protes ya, sampai menyuruh putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah. Ya. Dan pernah mendatangi Rasulullah dan mengatakan Kanjeng Nabi jangan ini disuruh adil oleh istri-istri jangan. Dia Rasulullah mengatakan loh, aku kisah adil ya. Kalau untuk perasaan saya nggak bisa mengendalikan. Jangan kalian mengganggu saya, menyakiti saya gara-gara Aisyah. Karena demi Allah tidak ada wahyu yang turun kecuali ketika saya bersama Aisyah. Ini termasuk ismanya Sayyidah Aisyah ya. Ketika saya bersama Aisyah kok wahyu turun. Tapi ketika sama istri lain enggak. Ini keutamanya Sayyidah Aisyah. Terus tapi memang ya intinya dekat Sayyidah Zainab sama Sayyidah Aisyah ini dekat, cuma ya tetap namanya perempuan ya. Mereka ini memiliki cemburu. Terus bab selanjutnya ini mengenai bedanya bab
babu ma yaqulu indal jima'. Ya tambahkan hadis. Dan apa yang beliau tahu kan ketika jima' semuanya Allah sesuai sama Allah. Wa ala subhanahu wa ta'ala